Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram al-a'izzah, jami'al asatidz wal ustadzah, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus kepada yang beliau Ustaz Ujang Ahmad, kepada beliau Ustaz Yaka Suryana, kepada beliau orang tua kita, tokoh masyarakat, beliau Bapak Jajang, kepada beliau Ketua DKM Masjid Muhammad Eli, beliau Bapak Boyo, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT 05. Hadir RT ya. Alhamdulillah. Kalau acara RT udah datang, insya Allah lancar ya. Amin Allahumma. Beliau Bapak Edin Saifuddin, Bapak Aden Saifuddin, dan juga para tokoh masyarakat, para asatidz, Bapak Ustaz yang namanya tidak saya sebut, namun tidak mengurangi rasa takdim saya. Dan juga tim hadroh yang tadi telah membawa qasidahnya dengan sangat bagusnya. Tadi pas halun yang saya lihat ke belakang tuh masuk. Padahal dengan ngantuk apa belum kaya gitu. Dan dengan segenap halinya bagian dari urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini pada malam Ramadan dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hari ini kita akan beberapa Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang sangat mendasar yang sering kali kita jumpai dan kita mendapatkan pertanyaan itu. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kenapa sih ada Maulid Nabi? Kira-kira sering apa enggak? Kenapa sih ada Maulid Nabi? Maulid Nabi ini adalah sebuah tradisi, sebuah ekspresi kegembiraan kita atas lahirnya anugerah yang sangat besar Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagus tidak? Kira-kira bagus tidak? Sekarang saya tanya Bang, Bapak punya anak, dan tinggal Bapak orang laut, anak Bapak merayakin, kira-kira senang tidak? Datang anaknya, datang cucunya, bawa kue tapi nggak panggil sekolah enggak? Tak sekolah Bang, tadi marahin lagi. Datang anaknya dan cucunya kasih kado, kasih hadiah ke orang tua yang ulang tahun, kira-kira orang tua senang. Itu gambaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam kitab Al-Wasail Fisail Wasail, beliau Al-Qur'an Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, "Man min baiti, tidak ada sebuah rumah atau masjid atau mahadratin atau sebuah tempat Qur'an al-fiha Qur'an lagi yang dibacakan baik bagi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa khafat al-malaikatu bidalikal makani, kecuali malaikat itu menutupi rahmatnya kepada tempat yang mana dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, saudara, di Allah itu sallallahu ala makana sayyada li qira'atil qauli. Mengapa mereka membacakan sholawat, mendoakan kepada orang yang menjadikan sebab terjadinya acara maulid bagi dalam besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sambutan dari Pak Ketua DKM, alhamdulillah katanya rencananya mau biasa-biasa saja. Tapi antusias kekompakan daripada perumahan panorama Regensi 3, RT-nya, tokoh masyarakatnya, pemudanya, bapak ibunya, alhamdulillah terselenggara maulid bagi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Quran Abu Talibin menyebutkan, "Man hayya al-qira'atil maulid ta'aman." Barang siapa yang nyediain makanan buat dibacakan maulid bagi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngasih makanan. Ada yang nasi jeruk, ada nasi apa lagi nih? Buyuk ya Pak ya? Ada nasi kue. Hayya al-qira'atil maulid Nabi ta'aman. Wajah ma'akifan dan ngumpulin orang-orang. Jadi gue Nabi buat awalnya di situ semua orang berbahagia. Yuk kita gabung, jadi satu, kita adakan acara maulid di mana tempatnya? Di masjid. Karena apa? Karena tempatnya di masjid adalah tempat yang mana kita umat Islam harus imaratul masjid, meramaikan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kadang orang ke masjid susah ya Pak ya. Banget. Ada hadis disebutkan ahabbul bilal masajiduha wa abghadul bilal aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang Allah benci adalah pasar-pasarnya. Sebenarnya orang kalau rumahnya dekat masjid, alhamdulillah bisa datang ke masjid. Ini masjid, ini kita punya tanggung jawab untuk imarah sholatnya. Karena bagaimanapun dalam Al-Quran disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat. Orang-orang yang dimarah untuk meramaikan masjid dengan kebaikan-kebaikan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi bisa dipastikan orang beriman dan beramal soleh yang takut sama hari kiamat itu dalam hatinya muta'alliqun bil masajid, hatinya selalu merindukan masjid. Siapa lagi Pak Bu? Kalau bukan warga sini, siapa yang meramaikan masjid? Orang kalau sholat jamaah itu fadilatnya banyak. 27 derajatnya dapat, sebagian riwayat 25-nya dapat. Silaturahimnya dapat. Saling menyapa satu sama lain dapat. Jadi orang kumpul-kumpul seperti ini itu kadang bisa hilangin sukudol.
Contoh kita lagi duduk ada tangga naik motor atau naik mobil kebut. Wah, sombong banget itu. Nah, gue kaya. Nah, gue main nyelonongan. Akhirnya malangnya ketemu bareng soal jamaah Isya. Dia bilang, tadi saya habis ke rumah sakit nganterin istri saya berobat. Oh, ternyata tadi ngebut lagi buru-buru nganterin berobat. Bisa menghilangkan sunnah. Dan kalau seandainya jarang bertemu, maka di situ akan potensi terjadinya konflik, terjadinya fitnah karena jarang silaturahmi. Nah, kita kembali lagi. Jadi acara maulid itu yang pertama adalah al-farhu bi maulidin Nabi, kita bahagia gembira dengan lahirnya Nabi. Kenapa kita harus gembira? Karena kegembiraan kita, kebahagiaan kita itu bisa menyelamatkan kita, bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Kok bisa, Ustaz? Imam Abbas, Sayyid Abbas pernah bermimpi ketemu Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan asfil azab, keringanan dari siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya karena Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah menginformasikan kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, paman kamu lahir. Senang itu Abu Lahab. Ya. Akhirnya Suwaibah dimerdekakan dengan sebab bahagia dengan kelahiran Rasul. Maka setiap hari Seninnya mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana umat baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hatinya selalu bahagia dengan kehadiran Rasulullah, yang mana ia meninggal dalam keadaan iman dan Islamnya, tentu lebih pada manfaat daripada Abu. Yang kedua, setelah kita farhu, maka kita mahabbah, kita cinta kepada Rasulullah. Karena seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau demennya Michael Jackson, ntar di akhirat bareng sama Michael Jackson. Ini anak-anak muda ini senangnya sama artis Korea, Bu. Artis Korea, artis Mandarin. Sinjom apa? Nanti bisa-bisa di akhirat akan dikumpulkan oleh orang yang ia cintai. Karena hari ini pernah ada orang Arabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang wahai Rasulullah? Rasulullah balik nanya, ma'attalaha, apa yang engkau persiapkan buat hari kiamat? Kemudian orang yang bertanya menjawab, ma'atu bi kafiri sholatin wala shaimi. Saya nggak punya bekal banyak-banyak puasa dan sholat. Modal saya cuma walakinni uhibbullah wa rasulahu. Tapi dalam hati saya ada rasa cinta kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Anta ma'aman ahbabdan. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Alhamdulillah. Setelah kita cinta, kita buktikan dengan action. Cinta tidak hanya sekedar kata-kata, tapi butuh pengorbanan dan pembuktian. Oleh karenanya, tanda daripada orang yang cinta adalah kasratu zikril mahbub, banyak menyebut orang yang dia cintainya. Oleh karenanya, yuk kita banyak sholawatnya. Karena apa? Karena Rasulullah nanti di akhirat, seberapa kenal Rasulullah kepada umatnya, itu seberapa banyak umatnya baca sholawat. Kira-kira di akhirat maukah dikenal sama Rasulullah? Mau nggak Pak? Sholawatnya sehari berapa kali, Pak? 4 kali sehari.
Seberapa kenal Rasulullah kepada umatnya, seberapa banyak umatnya baca selawat pada Rasulullah. Kita kalau ingin dikenal Rasulullah, yuk kita banyak baca selawat. Sehari 1000. Gampang banget. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil mulai sallallahu ala Muhammad, sambil pasang sallallahu ala. Itu gampang sekali. Kemudian yang terakhir adalah yatakhallaku bi akhlaqin nabi, kita berakhlak, beretika, kita ngikutin nabi, bicara pemaaf. Nabi adalah orang yang paling pemaaf. Bagaimana tidak pemaaf? Nabi pernah difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul adalah imamul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik pada saat itu. Tetapi ketika Abdullah bin Salul meninggal dunia, anaknya datang ke Nabi, Nabi minta gamisnya dong buat ayah saya. Itu padahal ayahnya yang dulu memfitnah istrinya. Lalu Rasul kasih gamisnya. Dan yang terakhir bicara masalah kasih sayang dan rahmat, Rasul adalah manusia yang paling rahmat kepada umatnya. Ketika Rasulullah ada di Taif, Rasulullah dicaci maki, dihina, bahkan ditimpuki. Kemudian datang Malakul Jabal. Kata Malakul Jabal, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menuruti apa yang engkau perintah. In syi'ta akbaqtu alaihim al-ahsabaini. Kalau kamu mau, ini gunung enteng saya abrekin tuh orang yang mencelakakan kamu. Ini jawabannya sangat dahsyat, Pak. Apa kata Rasulullah? Bal, jangan. La arju min aswatihim man ya'budullah wa la yusyriku billah. Jangan wahai malaikat, karena saya berharap daripada keturunan orang-orang tersebut adalah orang yang menyembah Allah dan Rasulnya. Biarin sekarang dia tidak beriman, gue tungguin anaknya. Anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Rasulullah masih berharap daripada keturunan orang yang mencaci Rasulullah, orang yang benci Rasulullah. Rasulullah masih berharap kebaikan kepada mereka. Oleh karenanya, pada malam hari ini, yuk kita sama-sama. Yang pertama, kita ramaikan masjid kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kita buktikan cinta kita dengan memperbanyak sholawat. Yang ketiga adalah kita berakhlak seperti akhlaknya Rasul, meskipun sulit, tapi kita berusaha menuju ke situ. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kita jadikan momen untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan segala perintah-perintahnya, dan dengan mudah bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, karena nanti akan ada Ustaz Ujang Ahmad. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa taqaw minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mbak.